Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur karena berkat rahmat Allah, berkat kasih sayang Allah, kita bisa memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam yang penuh keberkahan. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita kepada jalan kebenaran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya pada pagi hari ini ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dari beberapa sumber tentang i'tikaf. I'tikaf menurut bahasa artinya berdiam diri dan menetap dalam sesuatu. Majelis Tarjih dan Tajdid dalam buku Tuntunan Ramadan menjelaskan, i'tikaf adalah aktivitas berdiam diri di masjid dalam satu tempo tertentu dengan melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah tertentu untuk mengharapkan ridho Allah. Ustadz Adi Hidayat menyimpulkan, i'tikaf adalah upaya untuk memfokuskan sepenuh jiwa dan raga dalam pendekatan kepada Allah dengan menepikan aspek-aspek lain yang bisa merusak fokus dan konsentrasi. Adapun pelaksanaan i'tikaf ada dibagi dalam 2 bagian, yaitu i'tikaf umum. Dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak dibatasi, yang penting ada niat i'tikaf sebelum masuk ke masjid, meskipun hanya sejenak berdiam diri saat melaksanakan sholat di masjid. I'tikaf sangat dianjurkan dilaksanakan di setiap waktu di bulan Ramadan. Sementara i'tikaf khusus, i'tikaf yang dilaksanakan di 10 hari di bulan Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an yang artinya bahwa Nabi SAW melakukan i'tikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan i'tikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Tempat pelaksanaan i'tikaf di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan bahwa i'tikaf dilaksanakan di masjid. Artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Menurut Majelis Tarjih, masjid yang dapat dipakai untuk melaksanakan i'tikaf adalah masjid jami atau masjid yang biasa digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat atau masjid biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syarat-syarat i'tikaf. Agar syarat i'tikaf mendapatkan syahnya i'tikaf, yaitu yang pertama, orang yang melaksanakan i'tikaf adalah orang yang beragama Islam.
sudah balik baik laki-laki maupun perempuan. Iktikaf dilaksanakan di masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa. Orang yang melaksanakan iktikaf hendaklah memiliki niat iktikaf sebelum melaksanakannya. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi orang yang beriktikaf. Para ulama sepakat bahwa orang-orang yang melakukan iktikaf harus tetap berada di dalam masjid, tidak keluar dari masjid. Namun demikian, bagi mu'takif, orang yang melaksanakan iktikaf, boleh keluar dari masjid karena beberapa alasan yang dibenarkan. Yang pertama, karena alasan syar'i, seperti melaksanakan salat Jumat. Yang kedua adalah keperluan hajat manusia, baik hajat bersifat naluri maupun yang bukan naluri seperti buang air besar, air kecil, mandi, janabah, dan lain-lainnya. Yang ketiga karena sesuatu yang sangat darurat seperti ketika bangunan masjid runtuh atau dalam keadaan bencana. Amalan-amalan yang dapat dilaksanakan selama iktikaf dengan memperhatikan beberapa ayat dan hadis Nabi SAW, ada beberapa amalan ibadah yang dapat dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan iktikaf, yaitu melaksanakan sholat sunnah seperti sholat tahiyatul masjid, sholat lail, dan lain-lain, membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran, berzikir dan berdoa, serta membaca buku-buku agama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, keutamaan iktikaf dan dalilnya. Iktikaf memiliki berbagai keutamaan yang ditegaskan dalam ajaran Islam, baik melalui dalil hadis maupun ayat Al-Quran. Berikut adalah beberapa keutamaan iktikaf beserta hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitahukan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah berniat beriktikaf untuk mencari malam tersebut. Maka para sahabat pun beriktikaf bersama beliau. Hadis riwayat Muslim nomor 1167. Keutamaan tersebut adalah yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Iktikaf merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan ibadah dan zikir. Yang kedua, memperoleh pahala besar. Iktikaf adalah salah satu amalan yang pahalanya sangat besar di sisi Allah, terutama jika dilakukan dengan ikhlas dan penuh keimanan. Ayat Al-Quran yang mendukung hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 125. Ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lidhaifina wal akifina warruka'i warruka'is sujud. Yang artinya, telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang beriktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Al-Baqarah ayat 125. Keutamaan yang ketiga adalah memperoleh malam Lailatul Qadar. Iktikaf pada malam-malam terakhir Ramadan adalah cara untuk mencari dan meraih Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah dan keutamaan. Adapun yang keempat adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan berdiam diri di masjid selama iktikaf. Seseorang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Dalilnya adalah konsep umum dalam Islam.
bahwa setiap amalan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten akan membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mendapatkan kesempatan untuk berzikir dan berdoa. Iktikaf memberikan kesempatan yang luas bagi seorang muslim untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan kebaikan lainnya. Inilah merupakan keutamaan yang didukung oleh banyak hadis yang mendorong umat muslim untuk mengisi waktu iktikaf dengan amalan-amalan yang membawa kebaikan. Dengan demikian, iktikaf merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan dan manfaat spiritual bagi umat muslim. Dengan pelaksanaan iktikaf dengan ikhlas dan penuh keyakinan, seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh pahala besar, meraih Lailatul Qadar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mendapatkan kesempatan untuk berzikir dan berdoa dengan lebih intensif. Meskipun iktikaf hukumnya sunnah, namun statusnya dapat berubah menjadi wajib jika sebelumnya seseorang telah bernazar untuk melaksanakan iktikaf. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu barang siapa bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dia wajib menunaikannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6318. Dengan melakukan iktikaf dengan niat yang jelas dan ikhlas, umat muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan dan berbagai keutamaan serta pahala yang besar, terutama jika dilakukan pada malam-malam terakhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Demikianlah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi saya sendiri terutama dan kepada ibu-ibu semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Nasrullah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.